Ya puji Tuhan, alhamdulillah jembatan sudah terbangun. Baik pemirsa, saat ini kami sedang berada dengan seorang tokoh masyarakat di Puncak Jaya, Bapak Denias Galey. Beliau ini adalah Wakil Bupati Puncak Jaya, mantan Wakil Bupati Puncak Jaya yang tahun 2017 Pak ya, 2017-2022 kemarin. Beliau juga seorang tokoh masyarakat. Nah yang menarik adalah 2 tahun yang lalu beliau membawa rombongan dokter mata ke Puncak Jaya untuk mengobati rakyatnya Pak ya, masyarakat Puncak Jaya dari operasi katarak. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya beliau membawa para dokter mata lagi, dan yang menarik beliau bawa juga seorang jenderal, Doni Monardo, ke Puncak Jaya melihat masyarakat Puncak Jaya, dan di sana berjalan cukup aman Pak ya. Oke, kita sapa. Halo Pak Denias, apa kabar Pak? Ya, kabar baik, alhamdulillah, puji Tuhan, sehat-sehat. Lagi sibuk nih di Jakarta Pak ya? Ya. Pak, sedikit, bagaimana nih kabarnya Puncak Jaya sendiri saat ini Pak? Masih kondusif, aman, atau seperti apa nih Pak? Ya, untuk sementara waktu Puncak Jaya ini Polri sedang jaga-jaga. Jaga artinya untuk mengamankan daerah saya di sana. Nah, yang menarik tapi pada prinsipnya masyarakat aktivitas seperti biasa tetap jalan, berkebun, masuk kantor, ke gereja, apa saja mereka lakukan itu tetap lakukan dengan baik. Nah Pak, yang menarik dan sempat viral di Puncak Jaya pada waktu itu adalah diadakannya pengobatan mata katarak. Di situ Bapak membawa rombongan dokter dan juga seorang jenderal, Doni Monardo, terus mengumpulkan para pejabat-pejabatnya di Puncak Jaya. Itu bisa cerita sedikit Pak, itu apa ya Pak? Oke, jadi 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu, bahwa saya ditelepon oleh Bapak Jenderal Purnawirawan Doni Monardo. Waktu itu saya berada di Jakarta. Dan Pak Jenderal sampaikan, di mana Pak Denias? Saya dari Jakarta. Terus saya minta waktu Bapak, saya bisa ketemu. Oke, saya kirim Sherlock alamat ini supaya Pak Denias bisa datang di kantor. Setelah kirim alamat, saya pun nurut dan saya pergi. Waktu perjalanan kurang lebih 45 menit dari Pasar Baru menuju ke kantor Bapak Dr. Andreas. Disitulah ketemu Bapak Jenderal Doni Monardo bersama Bapak Dr. Andreas. Saya disambut baik oleh kedua Pak Jenderal dengan kedua Bapak Dr. Andreas. Dan saya melihat waktu itu saya bahagia sekali, dan saya bangga bisa ketemu seorang jenderal dan bisa ketemu seorang dokter. Pak, waktu itu ada berapa masyarakat, ada berapa ratusan atau ribuan masyarakat yang dioperasi katarak di Puncak Jaya? Setelah saya ketemu mereka dan saya ceritakan di Puncak Jaya itu daerah kami seperti ini, dan tertariklah Pak Dokter, dia mau pergi ke Puncak Jaya. Jadi alhamdulillah puji Tuhan waktu itu ke sana. Pak Andreas dengan rombongannya pergi ke sana, mereka menyembuhkan 95 orang. 96 pasien yang mata katarak itu disembuhkan, dioperasikan, akhirnya sembuh. Setelah itu, dan waktu itu pergi ke sana bawa selimut, mama banyak sekali bantu kami masyarakat Puncak Jaya. Dulunya kami mati, ibaratnya 20 tahun, 30 tahun, tapi sekarang itu mereka pada waktu itu ke sana, mereka bangkit kembali dari kuburan. Artinya kita orang bisa melihat terang. Nah, Bapak kan sudah nggak menjabat sebagai wakil bupati ya Pak. Kira-kira ada keinginan nggak Pak untuk mencalonkan lagi atau seperti apa nih kalau politik dari Pak Denias nih?
Setelah itu lanjuti dari situ, setelah itu kembali dengan rombongan Pak Jenderal Doni Munardo, saya datang memohon lagi kepada Bapak, dan Bapak dengan rombongan Pak Hercules, Panglima Bantu Hercules, bawa Palma semua muat ke TPAD, dan Pak rombongan Andreas, jumlah kurang lebih 45 orang tiba di Puncak Jaya. Di sana kurang lebih 1 minggu, operasi semua, bantu semua, akhirnya semua selesaikan dengan baik. Kemudian saya tidak mungkin diam. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Setelah saya mantan wakil bupati berakhir tanggal 7 Desember kemarin selesai, sekarang saya dipercayakan oleh Bapak Menteri Perdagangan. Artinya, Bapak Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Pak Supri, Ketum, percayakan saya kasih surat keputusan menjadi Ketua DPW, Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Papua Tengah, membawai 8 kabupaten. Dan salah satu saya yang Ketua DPW untuk persiapan maju 2024. Artinya Bapak akan maju lagi di 2024 saya akan sebagai akan bersaing politik di bursa pencalonan 2024, kita akan maju. Saya sebagai akan masuk ke calon bupati. Bupati, bukan calon gubernur, tapi masuk calon bupati. Tapi saya optimis, saya akan sumbang satu kursi untuk DPR RI dari Partai PAN, itu sudah siap, dan sumbang kursi di Provinsi Papua Tengah, dan rebut lagi di daerah agar partai itu saya bisa menjembatani, dan partai itu yang saya membesarkan di kabupaten provinsi, dan saya akan maju sebagai Bupati Kabupaten Puncak Jaya. Pak, Puncak Jaya sendiri itu ada berapa kabupaten Pak ya? Puncak Jaya itu 27 distrik. Distrik. Tapi kalau Papua Tengah itu 8 kabupaten. Yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Dogiai. Oh iya. Nah, pada waktu Bapak menjabat sebagai wakil bupati kan tentu ada nih yang belum selesai. Saya waktu tim Satu Nusantara dan Satu waktu ke sana melihat ada bekas pembangunan jembatan yang katanya yang di belakang Bapak yang itu, berarti itu apa ya, oleh-oleh atau hadiah dari Pak Denas untuk masyarakat Puncak Jaya itu? Ya, kemarin kita bangun jembatan itu hadiah dari Bapak Doni Munardo. Waktu itu Kepala BNPB, kami bikin proposal, ajukan, dan Pak Doni bantu kami di Kabupaten Puncak Jaya. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah sudah jembatan sudah terbangun, dan pekerjaan banyak yang belum selesaikan. Jembatan yang putus ada yang putus jembatan, jalan belum sambung. Ketiga, saya tidak mendahului kehendak Tuhan. Ketika saya terpilih, dan saya akan membangun daerah saya sendiri, seperti daerah kabupaten lain di seluruh Indonesia ini. Kalau yang Bapak tahu, gimana sih respon dari masyarakat Puncak Jaya sendiri, Pak, terhadap Bapak Denas? Oh, masyarakat Puncak Jaya itu 100%. Mereka melihat kinerja saya di Puncak Jaya, dan mereka optimis, dan mereka kami menangkan, mendukung 2024 untuk menjadi bupati. Apa ya akan Bapak kasih kisi-kisi dikit Pak? Maksudnya apa nih yang langkah-langkah yang buat? Yang pertama saya masuk 100 hari saya akan putuskan kerja adalah pembangunannya infrastruktur itu kan kita sudah bangun, bupati ke bupati sudah bangun, tapi manusianya itu 100% belum bangun, sasarannya belum 100%. Puncak Jaya dan Papua Mumi. Kenapa saya bilang demikian? Contohnya orang mata buta 450 orang. Padahal Pemda sudah tepat, kita sudah ada di sana, tapi dana ini tidak dianggarkan berpikir itu. Maka saya masuk itu pasti berpikir bangun di manusianya. Seperti mata buta kami lanjutkan program itu. Kemudian orang punggung belakang dapat penyakit 3 huruf ini AIDS. Ini kita cara bagaimana untuk mematikan itu. Karena pemerintah pusat luar biasa kirim dana banyak, tetapi tidak sasarannya, bangun di daerahnya, fisik ini itu dan sebagainya, bangun jembatan, bangun ini, bangun itu, tapi manusianya belum bangun. Manusia bangun, salah satu cara adalah kita harus membiayai mahasiswanya. Pendidikan. Bagaimana? Pendidikan berarti ya? Ya, pendidikan ini kita harus daftarkan mahasiswa semua, kita biayai mereka. Itu baru bisa sekolah, karena mahasiswa ini rata-rata orang tua mereka petani semua. Petani semua, pegawai hanya 2% untuk menjadi anak-anak pegawai, tapi kebanyakan anak-anak petani. Bagian ini yang kita harus melihat. Jadi ketika kalau saya jadi bupati, saya akan
anak-anak mahasiswa itu kami harus biaya. Itu baru sasarannya. Nah, terus kedua kesehatannya. Dari kesehatannya gizi buruk. Karena beras ini kan tidak ada tanam di kita di gunung. Yang tanam ini kan Pulau Jawa. Nah, berapa lamanya dikirim? Nah, kami tidak bisa mengharapkan beras, tapi makanan lokal di sana. Hanya gizinya yang kita sediakan. Nah, salah satunya ikan dari pesisir pantai bisa kirim ke gunung. Daging-daging dari bawah itu bisa kirim ke gunung. Nah, berarti kita harus subsidi pesawat. Transportasinya apa ya? Ya transportasinya, tapi puji Tuhan jalan sudah tembus. Nah, mungkin itu yang kita bisa dapatkan untuk membangun daerah sana. Karena Puncak adalah bagian dari NKRI. Masa Puncak disingkirkan, masa kabupaten ini begini. Nah, pertanyaan saya, kalau di Papua ini khususnya ada bikin kesalahan satu, itu yang dibesar-besarkan. Sedangkan yang kita kerja nyata yang di sana kita lakukan, sampai kita korbankan waktu, tenaga habis, kita orang Papua yang membangun sebuah pembangunan yang luar biasa kita lakukan, itu tidak pernah diangkat. Yang dicari itu kesalahan satu yang buat, itu yang dibesarkan, itu yang disalahkan. Itu saya yang selama ini yang saya lihat di sana. Artinya itu Puncak Jaya mah aman-aman aja gitu Pak ya? Ya puji Tuhan sebelum kepemimpinan kita masuk, itu penembakan itu terjadi terus. Tapi setelah kita masuk, ya kita harus mengayomi mereka, rangkul mereka, kita sampaikan mereka, menjelaskan sosialisasi mereka. Lah mereka adalah manusia. Buktinya kita kemarin 5 tahun kepemimpinan kita jalan aman-aman. Masyarakat adatnya sendiri seperti apa Pak di sana? Masyarakat di sana antusias untuk menerima pembangunan. Mereka rasakan pembangunan, menikmati. Salah satunya jaringan BTS ini. Ini luar biasa. Saya juga di tempat ini juga berterima kasih kepada PT IBS. Direkturnya Pak Makur luar biasa, dia membangun Papua. Dulunya kita komunikasinya tidak ada, tapi PT ini dia masuk kirim membangun daerah di sana, benar-benar dia membangun sehingga masyarakat bisa berkomunikasi video call ke anak-anak kuliah di Jawa, dari Papua ke Jawa, atau kuliah di luar Papua. Puncak Jaya bagian dari NKRI harga mati. Harapan apa nih untuk Puncak Jaya sendiri, dan Bapak persiapan seperti apa untuk menjadi Bupati Puncak Jaya selanjutnya? Ya, persiapan saya sudah siap untuk saya maju di Puncak Jaya. Karena pasti beberapa partai politik sudah ada semua. Nanti ketika kita pemilu 2024, siapa yang menang, siapa yang lebih banyak di Dewan, DPR, barulah pengajuan untuk menjadi calon bupati. Nah, untuk sementara ini kita sama-sama berjuang, bekerja. Tapi kami optimis, saya sebagai Ketua DPW Provinsi Papua Tengah, optimis saya akan dorong Partai PAN 1 kursi pusat, dan saya dorong untuk 8 DPR Provinsi, kemudian untuk Kabupaten. Dan saya tetap optimis.